Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sampai di 9.4 kemarin ya, tentang deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. 8.5 ya. Oke. Ya, sebelumnya kita telah melihat ya, uji deret ganti tanda. Deret ganti tanda itu akan bersifat konvergen jika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, dia monoton turun. Yang kedua, limit dari sukunya sama dengan 0. Ya, selain kita dapat kesimpulan bahwa deretnya konvergen, kesalahannya juga kita bisa taksir ya. Kita bisa menjamin bahwa kesalahan kalau deretnya dihampiri dengan jumlah parsial ke n itu tidak akan lebih dari AN plus 1. Oke, ini sebagai contoh, kemarin menunjukkan deret min 1 pangkat K plus 1 super K faktorial itu adalah deret konvergen. Kita lihat dua syaratnya. Monoton turun dipenuhi, limitnya menuju 0 juga dipenuhi. Jadi kesimpulannya deret ganti tanda ini konvergen. Kemudian kesalahan yang dihasilkan jika dihampiri dengan jumlah parsial keempat, berarti E4 ya, S dikurang S4, berdasarkan aturan di atas, teorema di atas, nilainya lebih kecil dari A5. A5-nya adalah 1/5 faktorial, yaitu 1/120. Nah, kemudian tentang kekonvergenan mutlak dan bersyarat. Ya, pada sembarang deret ya, kita diberikan deret AN. Ini sekarang tidak harus deret positif gitu. Kita dapat meninjau deret yang merupakan harga mutlak masing-masing sukunya, yaitu deret dari harga mutlak AN. Nah, apa untungnya kalau kita mengambil harga mutlak dari masing-masing sukunya, maka deret yang kita ambil mutlaknya ini menjadi deret positif. Nah, deret positif kita sudah punya banyak uji yang bisa kita lakukan untuk menentukan konvergenannya. Dan ternyata deret yang diperoleh dari harga mutlak masing-masing sukunya itu mempunyai kaitan dengan deret asalnya. Seperti apa kaitannya? Yaitu kalau kita punya deret yang harga mutlaknya konvergen, maka deret asalnya juga konvergen. Nah, ini disebut sebagai uji kekonvergenan mutlak. Jadi kalau kita diberikan deret sembarang, saat kita ambil mutlaknya dia konvergen, maka deret aslinya juga konvergen. Nah, dari mana bisa seperti ini? Yang kita tinjau adalah bentuk ini. Harga mutlak AN dikurangi AN, bisa negatif nggak nilainya? Nggak ya, jadi ini selalu lebih besar 0. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga mutlak ditambah harga mutlak gimana? Lebih dari sama dengan ini. Ini lebih dari sama dengan ini kan? Kalau deret ini konvergen, apa akibatnya? Kalau ini konvergen, maka dua kalinya gimana? Konvergen. Konvergen juga gitu.
Dan ini apa? Ini seperti uji banding kan? Kalau deret yang suku-sukunya ini konvergen, maka deret yang suku-sukunya ini Konvergen. konvergen juga. Jadi akibatnya deret yang sukunya AN dikurang AN ini juga konvergen. Oke. Nah, sekarang kalau ini konvergen, nah tinggal kita kurangi dengan deret AN. Kan kalau jumlah dari dua deret konvergen akan konvergen juga kan? Sekarang ini kita kurangi dengan deret yang konvergen. Apa yang kita dapat? Ini konvergen. Dan ini sendiri tidak lain adalah deret apa? Mutlak AN dikurangi AN dikurangi deret harga mutlak AN. Minus AN. Minus AN. Ya, kalau minus AN konvergen, atau gini ya, kita balik. Biar jadi AN berarti pengurangannya kita balik. Harga mutlak AN, ini deret yang konvergen, dikurangi deret yang konvergen juga. Nah, jadi deret asalnya akan konvergen juga ya. Nah, ini disebut sebagai deret yang konvergen mutlak. Oke, kita punya dua istilah. Yang pertama, tentang konvergen mutlak. Suatu deret disebut konvergen mutlak jika harga mutlak deret dari harga mutlak masing-masing sukunya konvergen ya. Konvergen mutlak kalau mutlaknya konvergen. Sementara konvergen bersyarat itu didefinisikan sebagai deret yang deretnya sendiri konvergen tetapi deret mutlaknya itu divergen. Nah, Anda bisa memberi contoh nggak deret apa yang konvergen bersyarat, deret apa yang konvergen mutlak? Yang saat diambil mutlaknya konvergen, itu konvergen mutlak. Yang deretnya konvergen, tetapi saat diambil mutlaknya deretnya divergen. Contoh konvergen bersyarat, ya yang kita bahas di awal, deret ganti tanda harmonik. Ini adalah deret yang konvergen bersyarat. Kenapa ini konvergen bersyarat? Ini sendiri konvergen dengan uji deret ganti tanda, tetapi dia deret yang divergen saat kita ambil harga mutlaknya. Harga mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 dari 1 per N. Ini sama dengan deret apa? Deret 1 per N kan? Ini divergen. Sementara deret ini sendiri Astagfirullah. konvergen ya. Dari uji ganti tanda. Deretnya konvergen, deret mutlaknya divergen. Jadi ini contoh deret yang konvergen bersyarat. Sementara ini deret yang konvergen mutlak.
Kenapa ini konvergen mutlak? Karena saat kita ambil harga mutlaknya gimana? Saat kita ambil harga mutlaknya jadi deret super n kuadrat. Deret super n kuadrat adalah deret P yang konvergen kan? Nah, kita tidak perlu mengecek deret asalnya kalau harga mutlaknya konvergen. Karena dari sifat deret yang konvergen mutlak tadi ya. Kalau deretnya konvergen mutlak, maka deret aslinya konvergen. Oke, jadi untuk deret yang suku-sukunya tidak selalu positif, ya pertanyaannya bisa ditanyakan apakah deret ini konvergen bersyarat, apakah deretnya konvergen mutlak, atau dia deret yang divergen. Oke, bagaimana membuktikan deret ini konvergen bersyarat? Dilihat pangkatnya, Pak. Ya. Pangkat setengah. Pangkat setengah ya, deret mutlaknya. Ini adalah deret super n pangkat setengah divergen. Mutlaknya divergen. Tapi deretnya sendiri kalau ini gimana? Deretnya sendiri konvergen tidak? Kenapa konvergen? Deret min 1 pangkat n plus 1 super akar n. Ini konvergen dari uji deret ganti tanda. Uji deret ganti tanda. Seperakar n dengan seperakar n plus 1 turun nggak nilainya? Betul ya? Jadi sifat pertama dipenuhi, sifat kedua limit n menuju juta hingga dari seperakar n No. ya, dipenuhi juga ya. Jadi dia konvergen dengan uji deret ganti tanda. Deretnya konvergen, deret asalnya divergen. Buktikan deret ini konvergen mutlak. Berarti kita tunjukkan bahwa mutlaknya konvergen. Mutlaknya apa? Ya, menyisakan bentuk cos dari 2 pangkat n dibagi n kuadrat. Bagaimana menunjukkan bahwa deret ini konvergen? Deret dari cos 2 pangkat n dibagi n kuadrat. Karena limitnya menuju 0. Limitnya menuju 0. Apakah limitnya menuju 0? Apakah limit menuju 0 itu menjamin deretnya konvergen? Oh, enggak ya. Kenapa deret ini konvergen?
Oh, mungkin dibandingkan sama itu, Pak, yang 1/n kuadrat. Kita gunakan uji banding biasa ya, bahwa cos dari 2 pangkat n itu nilainya selalu lebih kecil dari 1 ya. Jadi kalau kita bagi dengan n kuadrat, nah kita bisa gunakan uji banding. Karena 1/n kuadrat konvergen, maka ini konvergen juga. Jadi dia deret yang konvergen mutlak. Oke, jadi seperti itu. Kemudian, nah kalau bisa suatu soal itu bisa ditanyakan buktikan seperti ini, ya bisa juga ditanyakan gitu. Kira-kira ya pilihan ganda seperti ini gitu. Deret ini itu apakah konvergen mutlak, apakah konvergen bersyarat, atau divergen seperti itu. Kalau kita lihat sekilas, ini deretnya deret yang ganti tanda gitu. Tapi apakah deret ganti tanda ini konvergen? Nah, kita perhatikan sifat dari deret ganti tanda itu seperti apa supaya konvergen. Syarat dari uji deret ganti tanda. Sukunya menurun. Nah, suku-sukunya menurun ya. Kalau menuju 0, betul nggak? Untuk n menuju tak hingga, ini suku-sukunya menuju 0. Ya, karena ini akar dari sesuatu yang bertambah ya, akar pangkat n plus 1 dan akar pangkat n dikurang 1 sama-sama menuju tak hingga kan. Jadi sepernya akan menuju 0. Jadi syarat yang ini dipenuhi gitu. Apakah suku-sukunya menurun? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apakah ini menurun dari sini ke sini? Bukan dari sini ke sini ya. Oh iya, betul. Akar pangkat 3 plus 1 dengan seperakar 4 dikurang 1. Akar 4 dikurang 1 berapa? 1 1. Akar 3 ditambah 1. sekitar 2,7. Ya, 2, gitu. Berarti tandanya gimana? Kurang dari. Kurang dari ya. Ternyata nggak turun di sini. Ya, apakah nggak turunnya cuma di sini? Ternyata nggak juga gitu. Untuk yang akarnya kita tahu misalnya seperakar 8 plus 1 dengan akar 9 dikurang 1. Akar 9 dikurang 1, 2 kan? Akar 8 tambah 1, 3 lebih. Ini tandanya juga begini kan? Dan seterusnya, nanti ada akar 15 plus 1 sama akar 16 dikurang 1. Dan seterusnya. Ternyata kalau ini dilanjutkan, selalu ada suku-suku yang tidak turun gitu. Berarti untuk konvergennya kita tidak bisa menjamin dari uji deret ganti tanda gitu. Jadi untuk sifat pertama tidak terpenuhi gitu. Nah, mungkin kita perlu cara lain untuk mengecek ini gitu.
Misalnya gimana? Misalnya yang sama kita kumpulkan, ini kalau kita samakan penyebutnya jadi apa? 2 Satu. per 1. Secara umum, ini bentuknya kalau kita kumpulkan dua-dua kan 1 per akar N dikurang 1, ditambah, dikurang 1 per akar N ditambah 1. Penyebutnya berapa? N-1. N-1. Pembilangnya 2. 2 ya. Nah, ternyata jadi ini. Berarti yang pertama ini jadi apa? Kurung yang pertama 2 per 1. 2 per 1. Terus 2 per 2. 2 per 2, 2 per 2 3. per 3. Gimana deret ini? Konvergen. Divergen, maaf. Itu harmonik. Ya, ini harmonik ya, 2 kali deret harmonik. Divergen. Ya, jadi ya kalau kita lihat sekilas memang ganti tanda gitu. Tapi ternyata ini divergen. Setelah dilihat memang syarat suku-sukunya turun ini tidak dipenuhi gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini tentang kekonvergenan mutlak ya. Ya, selain itu kita juga bisa menggunakan uji rasio mutlak ya. Uji rasio untuk harga mutlak dari masing-masing suku di deretnya. Jadi uji deret positif bisa kita terapkan pada deret mutlak. Tadi salah satunya uji rasio. Ya, uji banding ya salah satunya sudah kita lakukan tadi di sini. Gitu. Ini tadi kita bandingkan ya dengan 1/n kuadrat ya. Kita melakukan uji banding terhadap mutlaknya. Nah, untuk uji rasio ya seperti halnya uji rasio biasa, tapi di sini yang kita lihat harga mutlaknya. Jadi limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 dibagi AN, harga mutlaknya sama dengan R. Kalau R-nya kurang dari 1, maka deretnya konvergen mutlak. Ingat bahwa deret yang konvergen mutlak itu berarti deret asalnya juga konvergen. Kemudian yang kedua, jika R-nya lebih dari 1 atau limitnya menuju tak hingga, maka diperoleh deretnya divergen. Kemudian tetap kalau R-nya sama dengan 1, ujinya tidak memberikan kesimpulan. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini sebagai latihan, periksa apakah deret ini konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Yang nomor 1, konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Deret pertama. Konvergen. Deretnya konvergen ya. Kalau deret mutlaknya, Divergen. divergen ya. Kalau diambil mutlaknya, dia jadi deret harmonik kan. Jadi ini konvergen bersyarat. Ya. Dianya sendiri konvergen. Min 1 pangkat N plus 1, 10 dibagi N plus 2. Konvergen. Karena sifat 1 10 dibagi N plus 2 lebih dari 10 per N plus 3. Betul ya? Kemudian limit dari 10 per N plus 3 sama dengan 0.
deretnya konvergen, mutlaknya divergen. Ya, karena ini merupakan deret apa namanya? Deret harmonik ya. Oke, jadi ini konvergen bersyarat. Kalau yang kedua, apakah konvergen mutlak atau konvergen bersyarat atau divergen? Uji apa yang bisa dilakukan? Mungkin uji yang sama N 10N. Mungkin, Pak. Uji Kalau apa? dibandingkan sama yang N per 10N. Bisa nggak, Pak? Oke. N dibagi 10 per N apa? 1 kan? Eh, 1/10 kan? Iya, mungkin dibandingkan sama itu. Nah, deret 1/10 sendiri gimana? Divergen. Divergen ya. Jadi sebenarnya ada yang lebih sederhana. Perhatikan bahwa ini limitnya tidak 0. Kalau limitnya tidak 0, Divergen. divergen ya. Ini apa namanya? Uji divergen kemarin. Deret itu kalau limit dari sukunya nggak 0, dia divergen. Ya, Anda bisa juga menggunakan uji banding tadi dengan 1/10, tapi ada yang lebih sederhana ini. Yang ketiga, Pak mau ya, nanya, silakan. yang kedua itu yang dicek divergennya cuma yang mutlaknya ya? Apa gini? Sebenarnya dengan min 1 kan limit, kalau ini limitnya tidak 0, dengan min 1 pangkat n min 1 mungkin 0 nggak? Oh, enggak sih. Nah, gitu. Maksud saya di situ. Oh, oke. Kalau ininya nggak 0, tapi kalau ininya 0, dikali min 1 pangkat n min 1, n plus 1 kan pasti 0 juga kan? Oh, oke, baik, Pak. Jadi kalau kita masukkan ini semua, bukan hanya limitnya nggak 0, tapi limitnya nggak ada. Sama saja kan? Kalau limitnya nggak ada, divergen juga. Baik, Pak. Terima kasih. Ini divergen. Yang ketiga, ada yang bisa menebak? Itu penyebutnya itu perkalian gini ya. N dikali ln N dikali dengan ln dari ln N gitu. Kalau deretnya sendiri konvergen nggak? Kalau pakai yang uji ganti tanda itu. Uji ganti tanda konvergen ya. Jadi untuk nomor 3, ini kalau dibandingkan dengan seper yang N plus 1, ya pasti lebih besar kan?
Nah, dipenuhi. Kalau limit n menuju tak hingga, Nah, 0 ya. Jadi deretnya konvergen, tapi kalau mutlaknya gimana? Deret dari 1/n, ln n, ln dari ln n. Anda akan pakai uji apa? Kalau kita punya fungsi ini, semakin besar X, nilai fx gimana? mendekati 0. Mendekati 0 ya. Kalau turunannya positif nggak? Atau negatif? Atau semakin besar X, nilai fungsinya naik atau turun? Turun. Turun ya. Karena kalau X-nya membesar, ini akan membesar, ln X juga membesar, ln dari ln X juga membesar. Jadi sifat dari fungsi ini turun, jadi kita bisa gunakan uji integral. Integral dari 1/x ln X ln X. Bagaimana menghitung integral ini? Ln X-nya gitu. Ln X-nya jadi U. DU-nya 1/x dx. 1/x dx ya. Ini ada 1/x dx. Jadi ini jadi apa? 1 Ln U ln U. dx. Kemudian dari sini Substitusi. substitusi lagi. Nah, misalnya W. W-nya apa? ln U. Berarti DW jadi integral 1/W dW. Apa integralnya? ln Ln mutlak W ya. Oke. W-nya adalah ln U. U-nya adalah ln X ya. Jadi ln dari ln X. Berarti kalau kita hitung integralnya gimana? Integral tak wajarnya dari 3 sampai tak hingga limit T menuju tak hingga dari ln 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 X ya. Gimana limitnya? Kalau T-nya menuju tak hingga ya. Oke, jadi integralnya divergen ya.
Kalau integralnya divergen, deretnya divergen juga. Kesimpulannya apa? Konvergen bersyarat. Deretnya konvergen, mutlaknya enggak. Oke, kalau yang nomor 4 bisa menggunakan uji apa? Rasio. Uji rasio ya. Uji rasio mutlak. Karena ada 2 pangkat N. Jadi R-nya limit N menuju T hingga dari AN plus 1 berarti N plus 2, N plus 1 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan min 1 pangkat N plus 1 N pangkat 4 dibagi 2 pangkat N. Ya. Sama dengan berapa? Limit N menuju T hingga dari apa? N plus 1 pangkat 4 dibagi N pangkat 4 kali 2 ya. Jadi limitnya setengah. Kalau setengah berarti Konvergen. konvergen apa? Konvergen bersyarat atau konvergen mutlak? Konvergen mutlak. Konvergen mutlak ya. Karena mutlaknya konvergen. Oke, sisanya Anda bisa coba. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk sebab ini saya salah tulis, seharusnya deret pangkat. Deret Taylor baru di subbab 98. Oke, sampai sini tadi tentang deret ganti tanda, konvergen mutlak, konvergen bersyarat. Apakah ada pertanyaan? Bapak jadi uji rasio nggak bisa ngasih kesimpulan itulah konvergen bersyarat. Uji rasio tidak bisa, ya, nggak bisa. Di sini uji rasionya hanya bisa menghasilkan kesimpulan konvergen mutlak atau divergen. Jadi kemungkinan terjadi konvergen bersyarat itu di nomor 3, tapi di nomor 3 ini berarti uji rasionya juga tidak kepake gitu. Ya, jadi uji rasio hanya bisa menghasilkan kesimpulan bahwa deretnya konvergen mutlak atau divergen. Baik, Ya. terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk Marvel. yang nomor 3 tadi, kenapa integralnya 3 sampai infinity ya, Pak? 3-nya itu muncul dari mana, Pak? Dari soalnya sih di sini. Dari deretnya. Oh Tapi, iya, baik, Pak. tapi dari membuatnya supaya memastikan suku-suku yang di sini itu positif. Kalau dimulai dari 1 kan jelas tidak mungkin ya. Karena ln 1 itu 0. Kalau dimulai dari 2, ln 2 itu 0, jadi ln dari 0, negatif gitu. Jadi untuk memastikan ini sukunya positif semua. Oke, jadi selanjutnya adalah tentang deret pangkat. Sebelumnya kita telah membahas deret dari bilangan ya.
suku-sukunya berupa konstanta gitu ya, deret dari bilangan, deret dari super n kuadrat misalnya, itu adalah penjumlahan dari bilangan yang berbentuk super n dari super n kuadrat dari n sama dengan 1 sampai hingga 1 ditambah seperempat dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau setiap suku-sukunya itu merupakan suatu fungsi? Nah, misalnya contoh deret fungsi misalnya seperti ini. Fungsinya terhadap X. Di sini deretnya suku-sukunya terhadap N, tapi di sini setiap sukunya adalah fungsi terhadap X gitu. Misalnya di sini sin NX dibagi N pangkat 3 berarti untuk N sama dengan 1 ya sin X. Untuk N sama dengan 2 seperti ini. Untuk N sama dengan 3 sin 3X bagi 27 dan seterusnya. Nah, jadi di sini yang dijumlahkan itu fungsi-fungsi gitu. Dan karena dia fungsi, kalau X-nya kita substitusi atau kita masukkan suatu nilai, ya dia akan jadi deret bilangan lagi kan. Misalnya untuk N sama dengan 1 gitu. Ya, berarti ini jadi bukan N. Untuk X sama dengan 1, ya berarti ini jadi sin 1, sin 2, sin 3, dan seterusnya gitu kan. Ini jadi deret bilangan lagi gitu. Nah, mungkin bisa ditanya lagi, konvergen atau enggak untuk X sama dengan 1. Kemudian kalau konvergen jumlahnya berapa gitu. Jadi untuk deret fungsi ini, ya pertanyaan yang bisa ditanyakan, yang muncul ya serupa gitu. Kapan deretnya konvergen? Kalau kapan deretnya konvergen berarti karena ini fungsi, bisa jadi ada X yang membuat konvergen, ada X yang membuat dia tidak konvergen. Jadi pertanyaannya bisa diperjelas. Untuk X berapa saja deretnya konvergen? Nah, kalaupun konvergen, pertanyaan selanjutnya, konvergennya ke berapa? Jadi kita bisa menanyakan hal tersebut. Nah, kemudian kalau dia konvergen, nah pertanyaan selanjutnya ya konvergennya ke fungsi apa? Karena ini berupa fungsi gitu. Konvergen ke fungsi apa? Nah, kita akan membahas deret fungsi seperti ini, tapi bukan fungsi yang sembarang seperti ini, tapi untuk fungsi pangkat. Makanya disebut sebagai deret pangkat. Jadi deret fungsi yang dibahas adalah deret pangkat. Deret pangkat bentuknya seperti apa? Deret pangkat bentuknya seperti ini. Ini deret pangkat dalam X. Jadi suku-sukunya adalah AN X pangkat N. Dimulai dari A0. Di sini berapapun X-nya, X-nya 0 pun dianggap X pangkat 0 itu 1 gitu ya. Jadi ini notasi saja. Di sini suku pertamanya A0. N-nya dari 0 sekarang untuk deret pangkat ya. A0, A1X, A2X kuadrat, A3X pangkat 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, yang paling sederhana, bagaimana kalau A-nya itu konstan? Kalau AN-nya tetap? Kalau A-nya tetap, AN-nya konstan, deret ini gimana? Kapan dia konvergen? Ini deret apa? Geometri. Nah, ini deret geometri dengan Rasio. rasionya sebesar X, suku X. pertamanya A, gitu kan? Karena rasionya X, kapan dia konvergen? A plus X kurang dari 1. Jadi, deret pangkat ini konvergen kalau
mutlak X-nya kurang dari 1. Fungsi apa yang menjadi jumlahnya? Nah, untuk X yang membuat deretnya konvergen, untuk X yang kurang dari 1 itu, deretnya ini jumlahnya berapa? Satu. A dibagi 1 dikurang X, gitu kan? Nah, itu kita lihat di sini. Deretnya geometri, rasio X, konvergen ke, jika konvergennya, kalau X-nya berada di antara min 1 dan 1, jumlahnya adalah ini. Nah, jadi ini deret fungsi, jumlahnya juga berupa fungsi, gitu. Tapi tidak semua X yang memenuhi, hanya X yang berada di antara min 1 dan 1. Nah, hasil ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi, A ditambah AX ditambah AX kuadrat dan seterusnya, ini sama dengan fungsi A dibagi 1 dikurang X, tapi hanya berlaku untuk X di antara min 1 dan 1. Jadi X di antara min 1 dan 1 itu adalah X yang membuat deret pangkat ini konvergen. Nah, selanjutnya, X yang membuat deret pangkat itu konvergen disebut sebagai himpunan kekonvergenan. Nah, kita ingin mencari himpunan kekonvergenan dari suatu deret pangkat nantinya. Jadi, kita diberikan deret pangkat, tentukan himpunan kekonvergenannya. Berarti, kita ingin menentukan semua X yang membuat deretnya konvergen. Oke, jadi himpunan kekonvergenan didefinisikan sebagai himpunan semua bilangan sehingga deret pangkatnya konvergen. Nah, karena deret pangkat mengandung X pangkat N, ya, himpunan kekonvergenan itu dapat dicari menggunakan uji rasio mutlak. Sebagai contoh, tentukan himpunan kekonvergenan dari deret pangkat X pangkat N dibagi 2 pangkat N. Berarti di sini AN-nya kan 1/2 pangkat N. Dengan uji rasio mutlak, R-nya apa? Limit N menuju hingga dari X pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N plus 1 dibagi X pangkat. Nah, uji rasio mutlak, karena X-nya bisa negatif juga ya. Apa yang kita dapat di sini? X/2 dalam harga mutlak. Oke, jadi R-nya seperti ini. Kita coba tuliskan kesimpulan dari uji rasio mutlak. Deret konvergen jika mutlak X kurang dari 2. Kan R kurang dari 1 gitu kan. Karena R-nya adalah di sini X dibagi 2, berarti ini artinya sama dengan mutlak X/2 lebih kecil dari 1, yaitu mutlak X kurang dari 2. Ini konvergen. Kemudian kesimpulan kedua dari deret uji rasio apa? Deret divergen jika mutlak X lebih dari sama dengan R-nya lebih dari 1, artinya di sini nah, yang ketiga kan tidak ada kesimpulan kan? Berarti dari uji rasio mutlak yang bisa kita simpulkan dari 2 poin ini, X-nya harga mutlak X kurang dari 2 dan harga mutlak X lebih dari 2. Di sini sifatnya adalah
Yang di sini konvergen, yang di sini divergen. Nah, dari seluruh titik di garis bilangan real, ini sudah hampir mencakup semua. Harga mutlak X kurang dari 2 itu artinya apa? X-nya di Ini antara artinya 2 sampai ya, X-nya di antara min 2 sampai 2 ya. Jadi kalau kita gambarkan ini min 2, ini 2. Nah, berarti daerahnya di sini kan. Nah, ini konvergen, ini divergen. Nah, ada 2 titik yang belum dicek. Apa saja? 2 dan min. Dua Nah, dan min 2, Pak. 2 dan min 2 gitu ya. Untuk yang di sini sudah dipastikan konvergen, yang di sini sudah dipastikan divergen. Jadi tinggal 2 titik yang belum kita cek. Nanti titik ini kita cek secara terpisah. Karena hanya 2 titik, ya sudah, kita masukkan saja ke deretnya. Apa yang terjadi kalau X-nya min 2? Deretnya jadi apa? min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N. Atau saya tulis dulu. X min 2 pangkat N dibagi dengan 2 pangkat N. Min 1 pangkat N. Konvergen nggak deret ini? Divergen. Nah, ini divergen. Sementara kalau X-nya sama dengan 2, 2 pangkat N, 2 pangkat N. Deret 1. Deret 1 divergen juga. Jadi 2 titik yang tersisa sudah kita cek. Ternyata yang ini divergen, yang ini juga divergen. Nah, jadi sekarang seluruh garis bilangan real sudah kita ketahui sifatnya. Jadi konvergennya di mana? Kita bisa pastikan himpunan kekonvergenannya adalah semua X dengan X berada di antara min 2 sampai 2. Seperti itu. Ya, ini tadi uji rasio mutlak. Konvergennya di sini, divergennya di sini ya. Nah, yang ini tadi kalau X-nya sama dengan 2, ya berarti R-nya sama dengan 1. Uji rasio gagal gitu. Jadi uji rasionya gagal di 2 titik. Nah, 2 titik itu kita cek terpisah. X sama dengan 2, X sama dengan min 2 menghasilkan deret yang divergen. Jadi himpunan kekonvergenannya min 2 sampai 2. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, tentukan himpunan kekonvergenan dari deret-deret berikut. Yang pertama, X pangkat N dibagi N plus 2. Oke. Kalau kita hitung, R-nya gimana? Limit N menuju tak hingga X pangkat N plus 1, N dibagi 3, N ditambah 3, N ditambah 2. Jadi apa? X dibagi N plus 2 per N plus 3.
X, N plus 2, N plus 3. Ini ya. Berapa limitnya? X. X ya. Berarti kalau R-nya sama dengan mutlak X, konvergen di mana? X-nya kurang dari 1, divergen jika X-nya lebih dari 1. Yang mana yang belum dicek? 1 dan min 1. 1 dan min 1. Kalau X-nya 1, Divergen. 1 per N plus 2. Ini divergen. Kenapa divergen? Deret harmonik. Deret harmonik. Kalau X-nya min 1, Jadi deret harmonik ganti tambah. jadi Konvergen bersyarat. deret yang ini konvergen. Untuk X sama dengan 1, dia divergen. Kesimpulannya, himpunan kekonvergenannya apa? Himpunan kekonvergenan di sini harga mutlak X kurang dari 1 ditambah 1X lagi, yaitu di X sama dengan min 1. Berarti kalau kita tulis dalam notasi interval, min 1 sampai 1, satunya tidak ikut, nah min satunya ikut. Kalau yang tadi, di 2 titik yang tersisa, dua-duanya divergen. Jadi kurungnya kurung lengkung semua. Yang di sini satunya adalah kurung kotak ya. Oke, kita coba yang kedua. R-nya gimana? X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 kuadrat 4 pangkat N plus 1. Dibagi dengan X pangkat N, N kuadrat 4 pangkat N. Berapa ini limitnya? X per 4. X per 4 ya. Oke, jadi dari sini berdasarkan uji rasio mutlak, kita punya apa? Konvergen di mana? Konvergen jika mutlak X kurang dari mutlak X kurang dari 4, divergen jika berarti berapa titik yang belum dicek? Min 4. 4 sama min 4. Oke, kalau X-nya 4, deretnya jadi apa? konvergen. Seper N kuadrat konvergen. Kalau X-nya min 4, min 1 pangkat N dibagi N kuadrat. Divergen. Nah,
min 1. Kalau n-nya min 1. Oh, ini kurang tepat ya. Karena ada n kuadrat di sini. Atau harusnya n-nya dari 1. Ya, ini soalnya kurang bagus gitu. Misalnya di sini jangan n kuadrat, misalnya n plus 1 kuadrat gitu. Ya, tapi di sini kan bagian dari gimana? Kalau min 1 pangkat n dibagi n kuadrat gimana? Ya sudah, ini dari 1 saja biar jelas. Konvergen. Konvergen ya. Jadi himpunan kekonvergenannya gimana? Mutlak X kurang dari 9. Jadi X-nya dari min 4 sampai 4. Min 4 dan 4-nya masuk dalam hal ini. Yang tadi min 1-nya masuk, 1-nya tidak. Yang pertama tadi dua-duanya nggak masuk. Jadi bisa kemungkinannya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke, kalau nomor 3, R-nya apa? Ini X pangkat N plus 1, N plus 1 faktorial. X pangkat N, N faktorial. Mutlak X plus 1. Mutlak X dibagi dengan N plus 1. N-nya menuju tak hingga. Gimana? 0. 0 ya? Nah, sekarang ternyata R-nya tidak mengandung X. R-nya itu sama dengan 0. Apa yang bisa kita simpulkan? Uji rasio mutlak kalau R-nya 0 gimana? Tidak ada kesimpulan. Gimana? Tidak ada kesimpulan, bukan? Tidak ada kesimpulan kalau R-nya berapa? 1. Kalau 0? 1. Konvergen. Nah, jadi dalam hal ini, deret konvergen. Berapapun X-nya. Berapapun nilai X, deretnya akan konvergen. Karena ya R-nya untuk semua X dia sama dengan 0. Berarti himpunan kekonvergenannya apa? Min tak hingga sampai tak hingga. Nah, min tak hingga sampai tak hingga. Oke, dan yang terakhir N plus 1 faktorial X pangkat N plus 1. Ini jadi apa? X kali X kali N plus 1. N plus 1. Gimana sekarang? Bisa 0, bisa tak hingga. Bisa 0, bisa tak hingga. Dia akan tak hingga jika X Gede. Mutlak X gede. tidak sama dengan 0. Ya. Kalau X-nya tidak sama dengan 0, mutlaknya pasti positif kan? Kemudian jika tinggal satu titik saja, X sama dengan 0,
Gimana deretnya? Konvergen. Konvergen, deret konvergen. Berarti himpunan kekonvergenannya satu titik saja. Ya. Nah, dari beberapa contoh ini, ya ternyata bentuk dari himpunan kekonvergenannya ya selalu seperti ini gitu. Nanti kita tuliskan sebagai sebuah hasil di sini. Ya, sebelumnya kita mendapatkan sebuah fakta di sini, himpunan kekonvergenan itu tidak pernah merupakan himpunan kosong, pasti ada satu titik, setidaknya di sini 0 ya. Seperti apapun AN-nya, kalau X-nya 0, deretnya pasti konvergen. Karena dia menyisakan konstanta di awal saja, gitu kan. Oke. Jadi sifat yang kita dapatkan tadi dari beberapa percobaan, nah ternyata itu benar ya. Yang pertama, dari bentuknya, himpunan kekonvergenan itu selalu berbentuk selang atau interval. Nah, bentuknya salah satu dari 3 jenis. Yang pertama, bisa terjadi konvergennya hanya di satu titik. Yang kedua, bisa berupa interval dari min R sampai R. Mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujung. Ini hasil mengecek 2 titik yang tersisa tadi. Kemungkinan ketiga adalah seluruh himpunan bilangan real. Seperti contoh kita yang ketiga tadi. Oke, ini beberapa catatan ya. Karena berbentuk selang, himpunan kekonvergenan terkadang ditanyakan juga sebagai tentukan selang kekonvergenan. Sama saja. Kemudian nomor 2, R itu punya nama biasanya disebut sebagai jari-jari kekonvergenan. Jadi berarti kalau tadi min 2 sampai 2, kalau min 4 sampai 4 berarti jari-jari kekonvergenannya 4. Ini jari-jari kekonvergenannya 1 seperti itu. Kemudian berdasarkan uji rasio mutlak ya, titik-titik di min R sampai R kurung biasa ini deretnya ini sebenarnya konvergen mutlak. Karena saat diambil mutlaknya, ya karena hasil dari uji rasio mutlak tadi. Ya, ini tentang deret pangkat dalam X. Selanjutnya kita bahas deret pangkat lebih umum dalam X dikurang A. Jadi A-nya sebuah bilangan di sini. Jadi deret pangkat dalam X itu yang pertama kita bahas tadi, deret pangkat dalam X itu sama saja deret pangkat dalam X min A, tapi A-nya sama dengan 0 gitu. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, maka kita dapat ini. Gitu. Deret pangkat dalam X. Nah, secara umum, kita membahas deret pangkat dalam X dikurang A, A-nya bisa bilangan berapapun, deretnya berbentuk seperti ini. Yang menggantikan X tadi adalah X dikurang A. Jadi X dikurang A pangkat N di sini, jadi suku pertamanya A0, suku keduanya A1, X pangkat A. X dikurang A pangkat 1, A2, X dikurang A pangkat 2, dan seterusnya. Oke, seperti halnya deret pangkat dalam X tadi, himpunan kekonvergenannya juga berbentuk selang atau interval. Bedanya ya sebenarnya kalau kita punya fungsi dalam X, terus kita ganti X-nya dengan X dikurang A, yang terjadi pergeseran kan. Pergeseran sejauh A ke arah kanan gitu. Jadi yang asalnya berpusat di 0, ya pusatnya jadi di A gitu. Berarti kalau kita bawa kesimpulan untuk deret pangkat dalam X tadi,
ketiga jenis kemungkinan dari selang kekonvergenan jadi seperti ini. Yang tadi asalnya satu titik itu X sama dengan 0 ya, jadi geser sejauh A, jadi X sama dengan A gitu. X sama dengan A pasti membuat deretnya konvergen kan. Kemudian berupa interval, intervalnya akan berbentuk A dikurang R sampai A ditambah R, dan bisa juga terjadi di seluruh himpunan bilangan real. Oke, sebagai contoh, nah ini deret pangkat dalam X dikurang 5. Berapa R-nya di sini? Berarti apa? N ditambah 1 dikali dengan X dikurang 5 pangkat N plus 1 dibagi dengan 3 pangkat plus 1 N X dikurang 5 pangkat N 3 pangkat N. Oke, N plus 1 dibagi N limitnya 1 ya. Kemudian yang tersisa apa? X min 5 per 3 gitu. Jadi konvergen di mana? Konvergen jika X min 5 per 3-nya kurang dari 1. Berarti apa? X min 5-nya di antara min 3 sampai 3 kan? Jadi kalau kita lihat X-nya 5 min 3 sampai 5 plus 3. Nah, pusatnya 5, jadi-jadinya 3 gitu. Divergen jika X min 5 per 3-nya lebih dari 1 ya. Ya berarti ini X-nya besar dari 2 atau X-nya kecil dari 2 atau besar dari 8. Berarti yang belum dicek di 2 dan 8. Kalau X-nya 2, deretnya jadi apa? Deretnya min 1 pangkat N dikali N. Kalau X-nya 8, deretnya menjadi deret N. Gimana deret-deret ini? Divergen ya. Divergen. Ini juga divergen. Ya. Berarti selang kekonvergenannya kekonvergenannya 2 sampai 8. Atau kalau kita tulis seperti tadi 5 min 3 sampai 5 plus 3. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu operasi pada deret pangkat. Ya. Sebelumnya kita mengenal deret pangkat tadi, kemudian contohnya di deret geometri tadi ya. Nah, operasi di sini misalnya operasi yang paling sederhana gitu, penjumlahan, perkalian, itu bisa kita lakukan seperti halnya mengoperasikan dua buah polinomial gitu. Tapi nantinya ya karena di sini deret pangkat itu seperti polinomial yang derajatnya tak berhingga ya. Nah, kita perlu pertimbangkan di sana nanti. Ya, kurang lebih kita bisa memperlakukan deret pangkat itu untuk operasi ini sebagai polinomial sebenarnya.
Operasi pertama yang bisa kita lakukan adalah turunan dan integral. Di sini ada syarat, yaitu pada selang kekonvergenannya. Asalkan di sana dia konvergen ya, suatu deret pangkat akan memiliki sifat seperti polinomial, yaitu turunan dan integralnya bisa dilakukan suku demi suku, setiap suku-sukunya. Nah, ini dituliskan dalam hal berikut. Misalkan Sx adalah jumlah suatu deret pangkat pada selang I, ini intervalnya. Misalkan suatu deret pangkat memiliki jumlah fungsinya Sx. Maka turunan dari Sx itu tidak lain adalah deret pangkat yang suku-sukunya adalah turunan dari suku-suku deret pangkat Sx tadi. Jadi kalau kita jabarkan, turunan dari A0, turunan dari A0 habis ya, 0. Turunan dari A1X adalah A1. Turunan dari A2X kuadrat, 2A2X. Turunan dari A3X pangkat 3, ini turunan dari A4X pangkat 4, ini dan seterusnya. Kemudian integralnya juga bisa dilakukan suku demi suku. Integral yang diperoleh dari integral fungsi S dari 0 sampai X. Gitu. Kita integralkan satu-satu. Integralnya A0, ya A0X. Integralnya A1X adalah A1 per 2X kuadrat. Ini dan seterusnya. Oke. Ya, contohnya bisa kita terapkan untuk fungsi yang kita ketahui tadi. Tadi kalau kita punya A ditambah AX ditambah AX kuadrat dan seterusnya, ini sama dengan apa? Fungsi Sx-nya? A per 1 min X. A per 1 min X. Nah, tadi kita punya ini kan. Nah, ini berlaku untuk X dari min 1 sampai 1. Ini berlaku untuk semua A. Jadi, kalau kita pilih yang sederhana, kalau A-nya 1, berarti 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dan seterusnya, ini sama dengan apa? Ini akan sama dengan 1 per 1 min X. Ini berlaku untuk X dari min 1 sampai 1. Kalau ini kita sebut sebagai S aksen X, Sx. Nah, maka kalau kita lihat turunan, apa turunan dari Sx? S aksen X, turunan dari 1/1 min X. Min ln. Ya, bukan. Min 1 per 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat ya. Kali min 1 kan. Berarti 1 per 1 min X kuadrat itu deret pangkatnya adalah turunan dari ini. Apa turunannya? Turunan masing-masing suku. Turunan 1, 0. Turunan X1. Turunan X kuadrat 2X. 3X kuadrat. 4X pangkat 3. 5X pangkat 4 dan seterusnya. Ini berlaku untuk X dari min 1 sampai 1. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan integral? Integral dari 1 per 1 min X apa? Min ln 1 min. Min ln 1 min X. Ini sama dengan, nah integral dari 1, X. Integral dari X, X kuadrat. per 2.
integral dari X kuadrat X pangkat 4/4 dan seterusnya. Ini berlaku untuk min 1 sampai 1. Nah, dengan sifat operasi pada deret pangkat ini, selain kita dari informasi kita tahu deret pangkat dari 1/1 min X, kita jadi tahu deret pangkat dari turunan dan integralnya. Jadi sekarang kita bisa tahu deret pangkat untuk 1/1 min X kuadrat. Bisa juga mengetahui deret pangkat untuk negatif ln dari 1 dikurang X. Ini berlaku untuk X di antara min 1 sampai 1. Oke. Nah, salah satu penggunaannya seperti ini gitu. Jadi nanti kita bisa menghitung nilai logaritma natural dengan cara menghitung deret ini gitu. Misalnya kita ingin menghitung nilai dari ln 1/2, ln dari 1/2 berarti saat X-nya berapa? Saat X-nya setengah. Berarti ln dari 1/2 adalah setengah ditambah 1/8 gitu. Ditambah 24. 1/24. Nah, kita jadi bisa mendapatkan nilai logaritma natural dengan cara menjumlahkan nilai-nilai dari ini. Nah, kalau operasi seperti ini kan akan mudah dilakukan oleh komputer gitu, karena ini operasi dasar gitu, perkalian, penjumlahan gitu. Sementara ini kan bukan fungsi yang sederhana gitu kan, ini kan fungsi transenden gitu. Jadi bagaimana kalkulator menghitung nilai ini mungkin salah satunya dari pendekatan deret ini gitu. Ya, tentu mungkin nanti deret ini akan konvergen ke ln setengah, misalnya dari sini. Kalau negatif ln setengah sama dengan apa? Ln 2. Ln 2 gitu ya. Jadi kita bisa dapat nilai dari ln 2 di sini kan. Kalau ln setengah kan sepernya gitu kan. Nah, misalnya seperti itu nantinya. Oke. Ya, ini yang tadi ya. Jadi fungsi dari ln kita bisa dapatkan ln dari 1 min X. Oh, ini dinegatifkan. Ya. Jadi negatif. Oke, kita tadi menentukan sudah menghitung ini ya, himpunan kekonvergenan dari deret pangkat ini. Ini deret pangkat yang menarik. Tadi selang kekonvergenannya gimana tadi? Yang ini. Minta hingga sampai Minta hingga sampai tak hingga ya. Jadi ini berlaku untuk semua nilai X. Jadi deret ini itu konvergen berapapun nilai X-nya. Tadi kita sudah dapat hal tersebut. Dan yang menarik dari deret ini adalah kalau kita turunkan gimana? Kalau ini sama dengan Sx, turunan dari Sx apa? X-nya sendiri. Turunan dari 1, 0. Turunan dari X? 1 tambah 1. X. Ya. Turunan dari X kuadrat per 2. X. Oh, ini X gitu. Turunan dari X pangkat 3/6. Setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat. Dan seterusnya.
Nah, kalau X pangkat N dibagi N faktorial diturunkan jadi apa sih? X pangkat N-1 per N-1 faktorial. Nah, kan bentuknya seperti ini kan. Suku pertamanya hilang kalau diturunkan. Jadi kita tinggal menurunkan. Karena suku pertamanya hilang, berarti sama saja kita menurunkan suku kedua sampai dari 1 sampai tak hingga. Tadi nilai dari turunannya adalah X pangkat N-1 dibagi N-1 faktorial. Tapi N-nya dari 1. Kalau kita kembalikan indeksnya dari 0, kalau M itu adalah N dikurang 1, kalau dimulai dari 0 ya, ini jadi seperti ini kan. Jadi kalau N-1 itu kita ganti dengan M, ya bentuknya seperti ini. Ini akan jadi SX lagi. Jadi ternyata deret ini, deret yang konvergen di semua bilangan real ini adalah deret yang menghasilkan suatu fungsi yang jika diturunkan jadi dirinya sendiri. Fungsi apa itu? Pangkat X. Si pangkat X ya. Ya, kita punya kondisi S aksen itu sama dengan S. Kemudian kalau ini kita ambil sebagai SX, S0-nya 1 gitu kan. Kalau ini kita sebut SX, S0 sama dengan 1. Ya, fungsi yang diturunkan menjadi dirinya sendiri kan sebenarnya secara umum bukan hanya E pangkat X, tapi kelipatan dari E pangkat X. Tapi karena S0-nya sama dengan 1, ya berarti dia SX-nya yang memenuhi adalah E pangkat X. Nah, jadi kita dapat deret pangkat yang baru. Tadi kita sudah dapat deret pangkat ini, kita sudah dapat deret pangkat ini, kita sudah dapat deret pangkat ini. Nah, sekarang kita dapat deret pangkat untuk E pangkat X. E pangkat X itu deret pangkatnya seperti ini, berlaku untuk semua bilangan real. Nah, kemudian operasi lainnya selain turunan dan integral adalah operasi aljabar. Dua buah deret pangkat bisa kita jumlahkan, kita kurangkan, kita kali atau bagi dengan menganggapnya seperti polinomial. Selain itu, kita juga dapat melakukan komposisi dari dua buah deret pangkat. Oke, sebagai contoh, kita akan menentukan deret pangkat dari fungsi arkes tangan. Nah, kita tahu arkes tangan itu bisa diperoleh dari integral 1/1 plus X kuadrat. Nah, sebelumnya kita punya deret pangkat untuk 1 dibagi 1 min X yang tadi. Ini deret pangkatnya adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sekarang dengan aturan komposisi, kalau ini adalah SX, nah kita mencari S dari min X kuadrat. S dari min X kuadrat adalah 1/4 dari 1 dikurang min X kuadrat. Berarti apa deret pangkatnya? Setiap X-nya diganti dengan
negatif X kuadrat. Jadi 1 ditambah negatif X kuadrat ditambah negatif X kuadrat kuadrat negatif X kuadrat pangkat 3 negatif X kuadrat pangkat 4 dan seterusnya. Ini berlaku untuk X di antara min 1 sampai 1. Berarti kalau ini min X kuadrat, ini berlaku untuk min X kuadrat di antara min 1 dan 1. Yang sama saja berarti X kuadratnya di antara 0 dan 1. Ya. Dan ini sama saja X-nya dari min 1 sampai 1 juga. Nah, jadi 1/1 ditambah X kuadrat, deret pangkatnya seperti ini dengan sifat komposisi dari deret pangkat tadi. Karena arkes tangen itu tan inverse dari X itu integral ini, ya berarti deret pangkat untuk arkes tangen X itu kita tinggal integralkan 1/1 suku-suku ini. Integralnya 1, X, integralnya X kuadrat, X pangkat 3 dibagi 3, X pangkat 5 dibagi 5, X pangkat 7 dibagi 7, dan seterusnya. Jadi X pangkat ganjil dibagi bilangan pangkatnya dan tandanya selang-seling. Nah, jadi kita mendapatkan deret pangkat baru lagi, yaitu untuk arkes tangan sekarang. Oke, untuk deret pangkat dalam X dikurang A, ya operasinya serupa dengan operasi pada deret pangkat dalam X. Oke. Sebagai contoh, untuk operasi selain turunan integral dan komposisi, nah kita bisa menentukan deret pangkat dalam sesuatu, gitu ya. Untuk yang pertama, seper X min 1 kuadrat kita sudah punya tadi ya deret pangkatnya. Yang kedua, arkes tangen X per 1 dikurang arkes tangen X dibagi 1 dikurang X. Nah, bagaimana menentukan arkes tangen X dibagi 1 dikurang X? Nah, kita bisa melihat ini sebagai arkes tangen X dikali dengan 1/1 min X. Nah, arkes tangen X tadi apa deret pangkatnya? Tadi ya, X pangkat 3, X pangkat 5, X pangkat 7. Ini kita kalikan dengan 1/1 min X. Apa deret untuk 1/1 min X tadi? Ini yang dari deret geometri tadi ya. Deretnya 1 ditambah X ditambah X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, mengalihkan deret pangkat, ya seperti mengalihkan polinom saja. Jadi kalau ini kita lihat, ini konstanta ditambah sesuatu X, ditambah sesuatu X kuadrat, ditambah sesuatu X pangkat 3, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Kita coba menuliskan 5 suku pertama. Konstantanya berapa? Ada nggak perkalian dari sini dan sini yang menghasilkan konstanta? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi konstantanya 0.
Kalau X pangkat 1, dari mana kita bisa mendapatkan? Dari X kali 1. Dari X di kiri dengan 1 di kanan. Hanya ini saja. Berarti ini 1. Kalau X kuadrat, X sama X. X dengan X ya. X dengan X. Jadi 1 juga. Kalau X pangkat 3, Min sepertiga tambah 1. ini dengan ini ya. Jadi min sepertiga ya. Kalau X pangkat 4, Apa nggak ditambahin? X kuadrat kali sebentar. X. X pangkat 3 itu, oh ya, ada dari 2/3. sini. Ada ini ya, ada X dengan X kuadrat. Jadi 2/3, Pak. Ada min ini dengan ini ya. Jadi 1 ditambah dikurang sepertiga. Nah, seperti itu ya. Kalau X pangkat 4, berarti ini dikali X pangkat 3, 1. Kemudian X pangkat 3/3 dikali 1. Ya. Jadi ini 1 dikurang sepertiga juga ya. Oke, dan seterusnya. Jadi 2/3, 2/3 kalau kita tuliskan X ditambah X kuadrat 2/3 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Mengalihkan. Kalau E pangkat X kuadrat, kita bisa dapatkan dari mana? Dari E pangkat X ya. Karena kita tahu E pangkat X, untuk E pangkat X kuadrat gimana? Ganti X-nya jadi X kuadrat. Nah, jadi X-nya ganti X kuadrat ya. Kita punya E pangkat X itu ini tadi 1X X kuadrat 2 faktorial, X pangkat 3, 3 faktorial. Berarti E pangkat X kuadrat jadi apa? 1. X kuadrat. Yang ini jadi X pangkat 4. Yang ini jadi X pangkat 6. X pangkat 8. Dan seterusnya. Ya, untuk yang ini bisa ditulis bentuk sigmanya. Jadi X-nya pangkat 2N, N faktorial. Gitu. Untuk yang hasil perkalian atau pembagian biasanya tidak mudah untuk melihatnya. Nah, deret pangkat dalam X plus 2. Berarti semuanya kita tulis dalam bentuk X plus 2. X plus 5 X plus 1 kuadrat. Kalau ini kita tulis dalam X plus 2. Ini ditambah 3. X plus 2 dikurang 1. Oke, dan ini kita punya X plus 2 dikali 1/. X plus 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 3 kali kuadrat ya. Nah, deret ini
kan kita punya deret 1 dibagi X min 1 kuadrat, berarti kalau 1 dibagi X min 2 plus 1 kuadrat, bisa kita gunakan ini dengan mengganti X-nya dengan X plus 2. Kemudian ini jadi 2 deret. Deret yang pertama, masing-masing sukunya dikali X plus 2, berarti pangkatnya naik. Deret yang kedua, masing-masing sukunya dikali 3. Nah, kemudian disatukan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir yang nomor 5, ini nomor 4. Nomor 5, E pangkat X dibagi ln 1 min X. Nah, sekarang yang di sini pembagian ini 1, X, X kuadrat per 2, X pangkat 3 per 3, X pangkat 4. Ada faktorialnya. Dan seterusnya, kemudian ln dari 1 ini adalah min X kuadrat, min X, apa ya tadi ya, per 2, gini. Betul ya? Saya tidak ingat. X kuadrat yang ln. Ya, X-nya nambah, pangkatnya pembaginya itu. X pangkat 3 per 3, X pangkat 4 per 4. Nah, ini caranya untuk pembagian, lakukan pembagian dengan cara bersusun saja. 1 ditambah X kuadrat per 2, X pangkat 3 per 6, X pangkat 4 per 24. Nah, dibagi dengan ini. 1. Oh, ini sepertinya tidak bisa dikerjakan. Ya, nanti saya akan ganti soal ini. Pak, Karena di sini ada 1 dibagi X. Ya. itu kenapa apa yang ln itu jadi minus ya? Karena tadi yang kita dapatkan minus ln. Yang kita Oh, oke, baik, Pak. Ya. Oke. Mungkin lebih bagus kalau kita balik. Ini kurang bagus. Karena ada 1 per X. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi ini dibalik ya. Saya baru sadar ini tidak bisa dilakukan. 1 min X. Ini E pangkat X. Jadi ini dibalik. Kalau dibalik ini mestinya bisa. Oke. Jadi kita punya ini min X kuadrat per 2 X pangkat 3 per 3 X pangkat 4 per 4. Yang di sini 1 X kuadrat per 2 X pangkat 3 per 6 dan seterusnya. Nah, tinggal kita coba aja sampai ketelitian berapa. Nah, ini min X dibagi ini, gimana supaya hilang min X-nya? Hasilnya berapa? Min. Hasilnya min X. Jadi ini hasilnya min X dikali ini, min X gitu. Plus X dikali min X, jadi min X kuadrat. Min X dikali X kuadrat per 2, X pangkat 3 per 2, min X dikali X pangkat 3 per 6, X pangkat 3 per X pangkat 4 per 6. Nah, sebenarnya kan ini
seperti ini. Nah, ini kita kurangi, 6 X-nya habis, yang tersisa X kuadrat. Setengah X kuadrat. Yang di sini, min sepertiga ditambah setengah, 1/6 X pangkat 3. 1/4 ditambah 1/6, 1/12 ya. Min 1/12 X pangkat 4. Nah, misalnya kita hanya ingin 4 suku pertama, ya kita tulis 4 saja. Nah, setengah X kuadrat dibagi 1 berapa? Berarti di sini setengah X kuadrat. Kali 1, ini setengah X kuadrat, tambah dan seterusnya. Nah, ini jadi sekian X pangkat 3, dan seterusnya. Ya, tentu ini nggak akan berhenti juga, karena ini deret pangkat. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dikalikan, bisa dikomposisikan, bisa dibagi, bisa dijumlah. Ya, yang ini yang nomor 4 Anda bisa coba sendiri. Caranya kurang lebih seperti ini. Ada penjumlahan, ada perkalian nanti. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan pertemuan hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Pak mau nanya, kalau yang pembagian tadi nggak ngebentuk deret lagi? Ngebentuk deret juga, Oh, tapi ya tergantung kita mau menulis sampai berapa suku gitu. Jadi terkadang deret yang tidak ada polanya itu, kalau diminta Anda diminta menuliskan deret pangkat untuk hasil pembagian gitu atau perkalian, biasanya di petunjuk soalnya itu ada tuliskan sampai berapa suku pertama saja gitu. Ya tentu kalau yang tadi pembagiannya kita lanjutkan, kita tulis sampai banyak ya, kita bisa tulis sampai 10 misalnya. 10 suku gitu kan. Tadi contoh yang saya berikan, saya tulis 4 kan tadi. 4 suku ya, kita bisa menuliskan deret pangkat hasil pembagiannya sampai 4 suku gitu. oh baik Pak, terima kasih. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Bill. Kalau misalnya deret pangkatnya itu berarti yang dijawab itu dalam bentuk pertambahan atau sigmanya, atau boleh dua, atau terserah. Boleh dua-duanya, tapi untuk yang hasil perkalian atau pembagian terkadang tidak mudah gitu untuk menuliskan dalam bentuk sigmanya gitu. Jadi yang ditulis memang dalam penjabaran biasanya kalau hasil sigma. Baik Pak, terima kasih. Oke, cukup. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih Terima kasih Pak. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. 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 Komisi, Terima kasih, Pak. Ya. Pak, saya izin minta maaf tadi di awal saya sempat bocor soal bersin. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih, Pak.